Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang hebat? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di sini Bu Guru ingin bertanya, apakah ada yang sudah bisa membaca Al-Quran di kelas ini? Ya, Bu Guru yakin pasti di antara kalian sudah ada beberapa yang bisa membaca Al-Quran, walaupun tidak semuanya. Tetapi kita harus belajar dengan pelan-pelan ya anak-anak. Terus lagi, siapa sih anak-anak yang menciptakan Al-Quran itu? Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang menciptakan Al-Quran itu siapa? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bagaimana sikap kita jika ada orang lain yang sedang membaca Al-Quran itu? Jadi ketika kalian melihat orang tua kalian, teman kalian, atau tempat di mushola, ketika temannya membaca Al-Quran, yang pertama kita harus bersikap saling menghormati, saling menghargai. Kita juga harus duduk mendengarkan dengan seksama. Dan yang satu lagi, itu penting, kita tidak boleh berisik ataupun tidak boleh ribut, agar kita juga mendengarnya mendapatkan pahala. Ya anak-anak, Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu kitab-kitab lain selain Al-Quran itu? Ya, pasti Allah menciptakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita duduk dengan posisi yang nyaman, menghadap ke depan, dengarkan Bu Guru. Apakah kalian sudah siap belajar? Selanjutnya kita akan belajar tentang rukun iman. Anak-anak pernah dengar tidak rukun iman? Ya, rukun iman itu jumlahnya ada 6. Rukun iman. Iman itu artinya apa sih? Iya, rukun iman itu adalah artinya percaya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu tidak berapa jumlah malaikat itu? Ya, jumlah malaikat itu ada 10. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Berapa kitab Allah yang diciptakannya? Ada yang tahu? Kitab Allah itu berjumlah ada 4. Yang keempat itu iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya.
Kitab-kitab itu anak-anak merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan juga petunjuk bagi manusia. Ya anak-anak, kita masuk di kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Anak-anak masih ingat berapa jumlah kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada Rasul-Nya? Ya, jumlahnya itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir adalah kitab suci Al-Quran. 1 yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu anak-anak kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam di Bukit Tur Sina, yaitu di negara Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Anak-anak, di dalam kitab Taurat ini pokok ajarannya adalah kitab suci yang berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Ya, Bu Guru ulangi lagi ya. Bangsa apa tadi? Bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel, karena kitab ini memang hanya diturunkan kepada mereka saja. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kalau kitab Zabur ini diturunkan atau diwahyukan kepada umat Nabi Daud alaihi wasallam sekitar abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran dalam kitab Zabur ini anak-anak berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak membuat hukum-hukum syariat. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, yaitu di Israel sana. Pokok ajaran kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya ya anak-anak, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran kan? Ya. Kitab Al-Quran itu anak-anak merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri anak-anak yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu tentang tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu suhuf. Anak-anak pernah tidak dengar kata suhuf itu? Jadi, suhuf itu adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suhuf yang diturunkan Allah kepada para nabi yang berjumlah 100 ya. Anak-anak, ada 4 nabi yang menerima suhuf. Yang pertama yaitu Nabi Syed alaihissalam yang menerima sebanyak 50 suhuf atau sebanyak 50 lembar. Yang kedua yaitu Nabi Idris alaihissalam yang menerima sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Yang keempat yaitu Nabi Musa alaihissalam yang menerima sebanyak 10 suhuf.
Nah, pelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku ya, agar kalian semakin paham. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat selalu belajarnya ya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.